Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu bang yang saya lihat gede, tinggi sosoknya. Saya nggak tahu itu apa ya bang. Tapi lidahnya panjang banget. Tapi dia nggak punya mata bang. Saya benar-benar bang di saat lagi merinding. Tuh suara nongol lagi bang. Ada yang lagi jaga tuh bang. Ngelihat saya lari-lari ditanya kenapa bang ada maling kata dia gitu bang. Saya bilangnya genderuwo waktu itu. Saya bilang nggak pak ada genderuwo kata dia gitu kan. Di mana? Itu pak di kontrakan. Saya nggak sebut namanya ya pak. Di kontrakan itu saya bilang gitu. Lagian berani-beraninya tinggal di situ kata dia gitu bang. Saya nggak tahu pak gitu. Itu bukan seorang meninggal kata dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badrul Ketvlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo bang. Bang. Siapa namanya nih bang? Saya Rian bang. Bang Rian. Tinggal di mana bang Rian nih? Sekarang di Bekasi bang. Bekasi. Iya. Oke, mungkin sini ada warga Bekasi. Sapa-sapa nih bang. Kalau buat warga Bekasi khususnya daerah-daerah deket-deket Sumarekon ya. Yang udah kenal saya, yuk jangan lupa tontonin terus ya. Biar kalau punya cerita juga gantian sama saya di sini ya. Iya, nyobain jadi tamu ya bang ya. Betul. Syuting depan kamera, grogi sob. Oke siap nih. Kejadian tahun berapa nih bang Rian awalnya? Kejadiannya itu di tahun 2023 awal-awal bulan lah ya. Gitu. Setelah saya putus kerja dari yang sebelumnya. Gitu. Jadi pindah ke kosan baru itulah bang. Siap. Tahan dulu bang Rian ya. Siap. Gak usah lama-lama lagi, cari pose ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Rian, kisah pengalaman horornya nih Bang? Jadi awalnya gini Bang, tahun 2000 sekitar 2020 sampai 2022 ya, itu kan saya kan tinggalnya di Klender tuh Bang. Oke. Karena kerja di Klender ya. Klender itu Jakarta Timur ya? Klender Jakarta Timur. Iya. Nah terus saya itu kan ngekos di sana berdua sama teman saya Bang. Biasalah biar ngirit ya. Jadi ngekos berdua di Klender. Di tahun 2023 awal itu saya dimutasi Bang. Kerjanya ke Bali. Jauh banget ya? Jauh banget Bang. Nah karena saya mikirnya saya masih punya orang tua satu ya Bang. Takutnya kenapa-napa saya nggak bisa datang, nggak bisa nemenin gitu kan karena jauh. Jadi saya nggak ambil Bang. Jadi saya mau nggak mau resign. Saya resign. Ya? Sayang sih Bang udah 2 tahunan gitu kan. Cuman mau gimana gitu. Akhirnya saya nyari kerja tuh Bang. Dapatlah di Bekasi Bang. Ya udah secara otomatis PP tuh Bang. Bekasi, Klender. Perjalanan kurang lebihnya sejam. 2 bulan saya jalanin tuh capek Bang. Apalagi saya kan dapatnya shift 2 ya Bang. Itu nggak di rolling Bang, tapi saya selalu di shift 2. Kerja apaan Bang? Pabrik atau apa? Saya di retail Bang. Oh retail. Iya, lebih tepatnya di handphone ya Bang. Iya. Gitu. Jadi kan pulang nih Bang. Selalu malam kan, masuknya jam 4, pulang selalu malam Bang. Saya 2 bulan tuh Bang ngejalanin aja tuh pulang pergi. Klender Bekasi. Sampai akhirnya saya ngerasa capek sendiri Bang. Saya bilang sama teman saya, kayaknya saya harus ngekos di Bekasi gitu kan biar nggak capek pulang pergi gitu kan. Dia bilang, lu tega ninggalin gua katanya gitu Bang. Ya udah baiknya gimana? Saya bilang gitu kan. Nah kata dia, ya udah nggak apa-apa dah. Ikut gua ke Bekasi kata dia gitu Bang. Tapi dengan satu syarat kata dia. Syarat apa gitu? Ya kan tahu nih kerjanya pakai kereta kata dia atau enggak busway gitu kan. Jadi carinya yang deket-deket stasiun atau ada halte busway. Buat dianya gitu Bang, maksudnya karena dia kerjanya di Jaksel ya Bang. Oh berarti beda kerjaan Bang. Oh jadi nggak mau dipisahin, ngekosnya nggak mau dipisahin. Iya, jadi dia mau tetap ikut gitu kan, maksudnya biar dia juga orangnya nggak tahu ya Bang kayak udah kalau berdua kan ibarat kata sakit ada yang nolongin gitu Bang, jadi bisa saling gantian gitu, jadi nggak takut kelaparan lah bahasa kasarnya gitu ya Bang.
Nah akhirnya ya udahlah tuh oke lah kita nyari kosan di deket-deket stasiun Bekasi ya bang. Nah singkat cerita kita ambil libur bareng buat nyari tuh. Nah kita start dari jam 7 pagi bang. Kita cari, di situ ada ibu-ibu bang. Ada ibu-ibu berempat biasa lah yang ngerumpi ya bang. Nah teman saya tanya, Bu di sini ada kontrakan nggak atau kos-kosan? Ditunjukin lah sama ibu-ibu nih berdua. Dia nganterin, ayo bang di sana gitu. Pas ditunjukin, ternyata tempatnya nggak cocok bang, kecil, kecil ya bang. Terus ada lagi terlalu bising gitu kan bang. Nah akhirnya ditanya nggak ada lagi bu gitu kan. Nah ibu yang satunya ini akhirnya nanya ke ibu yang satunya bang, kan dia berdua nih bang nganterin. Katanya tempatmu nggak dikontrakin gitu kan. Nah ibu yang satunya ngomong enggak. Nah kenapa kan kosong kata ibu yang satunya. Enggak emang nggak mau dikontrakin gitu. Nah teman saya nyeletuk. Bu daripada kosong mendingan ditempatin bu jadi uang juga gitu kan. Terus ditanya balik sama ibu-ibu yang punya kontrakan nih. Emang mau mas nempatin bekas orang meninggal? Bekas orang meninggal? Iya gitu bang. Terus? Nah terus kata teman saya ya udah gitu nggak apa-apa bu kita lihat dulu gitu kan. Kita lihat dulu pas udah dilihat ternyata tempatnya cocok bang. Malah itu yang kita cari gitu kan. Tempatnya enak nggak bising masuk ke dalam, modelnya dia agak ke dalam bang, ke dalam banget, dan ini cuma 3 kontrakan. Jadi modelnya berderet ya bang, jadi kalau kita jalan nih pintu pertama, kedua, ketiga, dan pas kita lihat cocok lah bang, gede gitu kan. Nah kamar mandinya ada 2 bang, jadi kamar mandi luar bang. Jadi merasa kayak yang pojok milikin yang pojok ya, yang pojok sini milikin pojok sini, yang tengah bisa bebas lah bang. Ya, nah pas saya tanya ini yang kosong ini doang bu gitu kan yang pojok tuh. Iya mas yang ini doang. Yang di tengah ada Pak Sutri lansia suami istri. Yang pertama ini security tapi jarang pulang katanya karena dia kerjanya rolling terus. Nah akhirnya pas ditanya bu kontrakan berapa gitu kan. 800 mas. Terus kata teman saya 400 aja ya bu gitu. Nanti kalau misalkan mau dinaikin nggak apa-apa lah kita coba dulu gitu. Ibunya bilang ya udah 450 ya mas ya soalnya buat bayar listrik sama air gitu kan. Ya udah akhirnya singkat cerita jadilah bang kita akhirnya ngekos di situ ya berdua. Itu Bang Rian waktu itu sama teman dibilangin meninggal kenapa? Nggak dibilangin bang. Nggak dibilangin. Jadi cuman bilangnya bekas orang meninggal aja. Dan dari kitanya juga nggak ada yang kepo mau nanya meninggal kenapa atau gimana, nggak ada kepo bang karena emang biasanya sih emang kalau kita pengen tahu nanti malah jadi kepikiran kan. Jadi nggak mau lah bang gitu kan. Tiga hari saya nempatin di situ kan kata ibunya yang tengah ada Pak Sutrian. Nah yang sono security ya bang yang pojok. Tapi 3 hari saya di situ tuh nggak ada orangnya gitu bang. Nah hari keempat bang, hari keempat posisi saya libur. Saya tidur siang ya bang. Teman saya udah berangkat kerja tuh bang. Saya tidur siang, nah sekitar jam 2-an, saya dengar bang yang sebelah berisik gitu bang, berisik banget, pokoknya berisik gitu. Nah akhirnya saya keluar, pas saya keluar, itu yang Pak Sutri ada bang. Nah dia langsung kaget ngelihat saya, lo ada yang nempatin gitu. Iya bu, saya bilang, udah berapa hari? 3 hari, saya bilang. Oh nyaman bu gitu. Pindah aja nih ke sini gitu dia bilang. Ke sini mana? Iya dia bilang pindah ke sini, ternyata dia mau pindah bang. Jadi dia nggak pulang-pulang, ternyata sekalinya pulang pindah. Kenapa sih bu gitu kan? Nama sudah tahu belum? Ini tempat orang meninggal gitu. Saya bilang iya saya udah tahu dari awal yang punya kontrakan dikasih tahu gitu kan. Nah terus saya tanya bang, ibu kenapa pindah? Ya soalnya saya merasa diganggu mas. Merasa diganggunya gimana bu? Saya bilang. Kata dia, ya sering pintunya diketok-ketok katanya. Suka ada suara motor, padahal nggak ada motor, yang punya kan almarhum doang mas. Iya pak, almarhum doang, tapi ketika dia nggak ada kan motor udah nggak ada secara otomatis, udah diambil anaknya. Tapi suka dengar suara manasin motor gitu, itu kebiasaannya almarhum katanya. Gitu, jadi kalau subuh manasin motor. Terus di hati saya bang kayak ngucap gini, masih aja percaya sama gitu-gituan. Tapi dalam hati ya bang, nggak enak bang kalau disebutin kan. Masih aja percaya sama gitu-gituan gitu. Nah terus ya udah bang. Singkat ceritanya nggak saya gubris lah bang. Nah itu besoknya nggak ada apa-apa tuh bang. Tapi di hari ke-6 itu bang mulai ada gangguan-gangguan bang. Jadi gini bang,
Teman saya kan udah jalan kerja dari pagi bang. Saya kan kerjanya jam 4 ya bang. Iya. Nah siang nih saya kelaparan bang. Akhirnya saya nyari ke depan, saya beli ayam geprek bang. Nah saya beli 2 ayam geprek. Jadi 1 buat saya bang. Saya makan gitu kan, 1-nya buat teman saya. Udah akhirnya saya kerja, pulang kerja. Saya tanya sama teman saya, udah dimakan ayam geprek? Dia malah bilang, beli ayam geprek di mana sih? Nggak enak banget. Kata dia gitu bang. Nah saya aneh bang, orang saya siang makan enak kan, nggak enak gimana? Saya bilang, cobain aja nggak ada rasanya. Kata dia bilang gitu. Lah ayam geprek mah pedes, gimana nggak ada rasanya? Makan aja sampai keringetan, saya bilang gitu kan. Kagak ada rasanya gitu. Nah saya nggak percaya kan bang. Tapi emang bener dia buang, karena ada di tempat sampah kan. Saya masih mikirnya ya nggak ada apa-apa aja gitu bang. Mungkin udah lama basi kali, saya bilang gitu kan. Nah terus subuh nih bang, kita subuh, teman saya biasa bang, sholat subuh, dia orangnya alim ya bang ya. Jadi kadang suka tahajudan tengah malam gitu. Kebetulan masjidnya juga deket banget bang. Gitu, jadi dia subuh, dia mau sholat subuh, dia sempat bikin kopi dulu bang. Terus dia langsung ditinggal sholat subuh. Nah pas dia pulang, dia minum, katanya nggak ada rasanya. Gitu, akhirnya dia bikin lagi kan. Nah kita kan nggak pakai kompor ya bang, jadi pakainya teko listrik. Jadi kalau dia masak tuh bikin air itu kedengeran bang, ceklek. Jadi saya bangun. Nah saya tanya nih, kok bikin kopi lagi gitu kan? Tadi bukannya udah bikin kopi, cobain dah, kata dia gitu bang. Akhirnya dia udah jadi kan nih kopi 2 nih bang, ada 2 kopi. Yang 1 kopi dibikin yang sebelumnya, yang 1 dia bikin baru. Nih cobain, yang dia kasih yang dibikin baru. Kenapa nggak ada yang aneh? Saya bilang wajarnya kopi. Nih cobain yang ini, katanya. Bang kayak minum air putih bang. Kagak ada rasa tuh kopi. Padahal pakai gula. Padahal pakai gula. pakai. Padahal pakai gula. Nah kalau kita lihat gini bang, kan akhirnya sama saya serok juga kan. Itu masih ada gulanya belum larut. Nah ini tapi nggak ada rasa manis, juga nggak ada rasa pahit dari kopinya bang. Saya bingung, kok iya nggak ada rasanya ya? Berarti tuh bang, yang kemarin yang dia bilang ayam geprek itu nggak ada rasanya, berarti ternyata bener. Iya kan? Ini buktinya saya minum kopi juga nggak ada rasanya nih. Iya gak? Nah udah tuh bang, kita lupakan lah ya. Seperti biasa rutinitas biasa, dia kerja, saya kerja malam, pulang malam. Saya memang selalu ya bang, kata orang-orang kalau mandi malam itu rematik bang. Tapi saya nggak bisa kalau nggak mandi bang. Pulang kerja tuh. Iya, jadi saya pulang kerja tuh harus selalu mandi kan. Saya pulang sekitar jam 12:30. Kayak biasa bang, saya bersih-bersih, mandi. Kan kamar mandi kita di luar ya bang. Nah kita masuk nih bang. Nah habis mandi, saya masuk. Pas saya masuk, saya dengar bunyi keran bang. Kamar mandinya kan di luar bang. Bunyi keran, perasaan saya udah saya matiin. Akhirnya saya balik lagi, saya matiin. Udah saya masuk lagi. Nah ketika saya lagi biasa pakai baju gitu-gitu, tiba-tiba bunyi nih bang, suara pintu kamar mandi. Sret gitu. Dan ini bunyinya bukan kebuka bang, tapi ini ketutup. Karena kamar mandinya selalu terbuka pintunya bang. Nah saya masih berpikir, mungkin orang atau mungkin yang security pulang. Nggak saya peduliin bang. Jadi nggak saya peduliin, akhirnya ya udah rebahan bang, rebahan. Nah teman saya udah tidur. Saya tidur dong bang. Pas sudah saya tidur, ada yang ketok-ketok pintu bang. Kali ini bukan kamar mandi ya bang, tapi kamar saya. Ketok-ketok, tok-tok-tok. Saya nggak mau bangun bang, orang saya baru bangun tidur. Terus hilang, kedua tok-tok-tok lagi gitu. Nah saya maksudnya mau bangunin teman saya bang, suruh bukain. Pas saya nengok, teman saya nggak ada. Mungkin saya pikirnya lagi tahajud, tuh dia ke masjid, nggak ada. Akhirnya mau nggak mau saya yang buka, saya bangun, nggak ada orang bang. Nggak ada orang. Tapi jelas banget itu pintu abang diketok-ketok. Jelas banget. Walaupun saya keadaannya lagi tidur ya bang, tapi diketok-ketok pasti bangun lah. Saya lanjut tidur lagi bang. Habis saya tidur, udah hilang. Jadi kejadiannya tipis-tipis aja tuh bang, kayak gitu bang. Nah besok siangnya saya kan buang air besar. Kalau saya buang air besar selalu sambil main game bang. Oke. Ya, Iya. sambil main game, maksudnya biar lebih nyantai lah ya. Biar gitu. dia bekerja sendiri ya. Betul. Oke. Tiba-tiba dia ngetok-ngetok. Saya bilang kan, ada orang gitu kan. Nah, terus udah nggak ada nih pak. Yang kedua dia ngetok-ngetok lagi. Saya kesel, saya kayak ngasih kode kan, buang-buang air pakai gayung. Maksudnya biar yang di luar tuh tahu ada orang. Ya kan? Nah, tapi tetap nggak hilang tuh. Nah yang ketiga itu bukan ngetok-ngetok lagi bang. Dor.
Saya marah dong. Saya marah, ya buru-buru lah gitu kan. Buru-buru bersih-bersih langsung saya buka. Gak ada orang. Nah terus akhirnya saya ke depan tuh. Kebetulan ada ibu kos ya yang punya kosan. Saya tanya, Bu tadi ada orang lewat sini nggak? Karena saya pikir orang iseng kan. Ada orang lewat nggak? Nggak ada mas, kata dia gitu. Emang kenapa mas gitu? Itu saya lagi di kamar mandi digedor-gedor gitu kan. Ya udah mas, itu mah udah biasa katanya. Ya udahlah, lupakan ya, lupakan. Saya kerja lagi kan, pulangnya malam seperti biasa jam 12. Nah ketika saya pulang jam 12, teman saya nggak ada. Biasa dia lagi ke masjid ya. Saya biasa mandi, habis mandi langsung tiduran sambil main handphone. Saya tuh ngerasa kayak ada suara gitu. Suaranya gini. Merinding kan langsung kan. Nah biar nggak kedengeran lagi, saya pakai headset. Nah habis saya pakai headset, bunyi lagi. Padahal udah pakai headset kenceng, tapi masih kedengeran. Saya tidur tuh, saya paksain tidur, saya pakaiin selimut. Karena takut kan, tidur, menjelang subuh. Kayak biasa, tiba-tiba pintu tok 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 tok, tapi lembut bunyinya. Lembut kayak orang biasa ya, tok 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 gitu. Saya lihat nih bang, kan kalau pintu kan ada lubangnya tuh, di bawah kelihatan ya. Saya lihat ada kaki, kalau ada kaki mah itu orang. Ya kan, jadi saya bukain dong. Jadi ada jeda tuh, ada jeda. Saya bangun dulu, saya buka. Terus nggak ada. Nah, akhirnya saya lanjut tidur lagi. Nggak lama ketok-ketok lagi, tok 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 tok. Saya buka lagi, nggak ada orang lagi. Udahlah, masa bodoh gitu kan. Tidur aja, kalau ada bunyi lagi nggak mau bukain gitu. Udah tidur. Nah, udah pas tidur sekitar jam 7 pagi itu bang. Saya masih tidur. Itu di sebelah kamar tuh kayak bunyi catur bang, orang main catur. Tahu kan kalau orang main catur pionnya tok, tok gitu kan, tok gitu. Saya mikirnya apa udah ada yang nempatin ya gitu. Ya udah saya biarin, tapi makin lama makin kenceng, tok. Jadi saya bertanya-tanya sendiri nih dalam hati, ini orang main catur apa ribut gitu kan, apa marah-marah nih, kok digetok kenceng banget, tok tok gitu. Pas saya buka pintu, saya lihat kamar digembok bang. Duh kata saya, apalagi gitu kan, apalagi. Nah pas kejadian itu saya merasa kayak ada yang nggak beres gitu bang ya. Nah saya sambil berpikir-pikir akhirnya saya coba ke rumah ibu kos, saya tanya gitu bang. Saya tanya ke rumah ibu kos gitu kan, ibu yang punya kosan. Saya tanya, Bu kok akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian aneh ya? Nah ibunya nanya, kejadian aneh gimana mas? Ya kayak yang kemarin saya sebutin gitu. Ada orang ngetok-ngetok, ada suara gitu. Nah di sebelah ada orang main catur saya dengar. Kata ibunya gini, udah biasa mas gitu kan. Kalau misalkan masnya nggak nyaman, nggak apa-apa pindah aja. Nah saya tunggu dong bang, tunggu teman saya pulang buat konfirmasi kan. Maksudnya buat konfirmasi gimana nih ke depannya gitu kan. Ketika saya udah ketemu teman saya tanya, saya mulai sering banget nih diganggu gitu kan. Sering banget ada hal-hal gini gitu. Nah karena teman saya kan alim ya bang, jadi dia nggak percaya bang hal-hal gituan. Jadi selalu dia bilangnya gini, ya udah banyakin sholat, dia bilang banyakin sholat, banyakin ngaji supaya rumahnya adem kata dia gitu kan. Dia kayak ngerdain lagi bang, dia bilang di mana lagi sih dapat kosan murah kayak gini, enak, akses kemana-mana deket, dia bilang. Iya juga gitu. Jadi saya kembali lagi bang kayak ya udahlah berusaha untuk melupakan. Selang 2 hari bang, saya tidur jam 2 nih, jam 2 malam. Setelah pulang kerja, setelah beres-beres saya tidur jam 2 malam. Saya ngerasa banget, kok napas saya makin sesak bang. Jadi saya kayak nggak bisa napas. Sesak gitu. Tapi makin lama makin menghimpit gitu bang. Makin menghimpit, ini dada sakit banget bang. Kayak saya ada di suatu ruangan tapi tanpa udara gitu. Jadi nggak bisa napas. Sesak banget. Dan itu serasanya saya tuh minta tolong bang. Tolong, itu serasa saya. Tapi tangan saya nggak bisa gerak juga bang. Jadi semakin kayak saya mau berusaha untuk bangun, kencatannya semakin kenceng bang. Di sini nih. Jadi semakin kayak, aduh, kayak saya tuh udah berpikiran, duh mati nih. Itu nggak bisa napas bang, bener-bener. Di hidung udah nggak bisa, udah dari mulut aja gitu bang. Saya napas kayak narik keluar gitu aja bang. Udah nggak bisa, saya minta tolong juga nggak ada yang respon, nggak denger, ya kan. Nggak denger, saya mau gerak aja nggak bisa nih bang. Tangan nggak bisa. Saya pasrah bang. Saya hanya berpikir mungkin ini udah waktunya saya nggak ada. Saya minta tolong juga nggak ada yang nolongin.
Nah di saat saya melemaskan, ini berasanya jadi semakin ngendor juga bang. Jadi kalau saya berusaha bangun, dia makin kenceng. Tapi kalau saya berusaha untuk lemas, dia kendor juga bang. Nah jadi saya lemas. Nah ketika saya lemas, makin lama, ini kan gelap bang. Posisi saya tidur mati lampu kan. Tiba-tiba bang, saya ngelihat sosok bayangan bang. Gede banget dan yang bikin saya nggak bisa napas karena ini diduduk di sini dia bang. Saya ngomong astagfirullahaladzim tapi dalam hati ya bang. Astagfirullahaladzim karena udah nggak bisa ngucap kan bang saking seseknya. Astagfirullahaladzim. Itu bang yang saya lihat. Gede, tinggi sosoknya. Saya nggak tahu itu apa ya bang. Tapi lidahnya panjang banget. Tapi dia nggak punya mata bang. Dia nggak punya mata. Yang saya rasain adalah air liur netes ke sini. Karena lidahnya kan panjang bang ke sini saya. Dia duduk di sini saya, gede banget. Dan itu yang bikin saya nggak bisa napas. Ketika saya lihat itu secara spontan kayak mau berontak lagi kan bang. Tapi nggak bisa. Duh kenapa gitu kan, kenapa gitu. Oh saya udah bener-bener nggak bisa napas bang. Dan untungnya bang, teman saya pulang tuh bang. Dia buka pintu. Dia kaget tuh bang. Ngelihat saya udah keringetan gitu kan bang, keringetan semua dan nggak bisa diajak ngomong gitu, udah mulutnya udah mangap-mangap gitu bang. Akhirnya dia panggil tetangga bang, kenapa gitu kan, pada dateng. Terus biasa bang disiram bang mukanya gitu, disemprot-semprotin air kan. Akhirnya ya kayak agak sadar terus lemes gue bang. Udah saya kayak tidur sebentar gitu, sekitar 5 menitan, 4 menitan. Baru ketika saya bangun saya cerita sama teman saya. Berasa didudukin gitu kan, didudukin sama sosok gini-gini gitu. Nah karena teman saya kan rajin sholat bang, sering ke masjid. Dia tanya dah bang sama ustadz nih. Habis pas tanya sama ustadz, kata ustadznya dibilangin, itu rep-repan namanya gitu. Tidurnya nggak baca doa kali gitu kata ustadznya. Nah teman saya nyampein, kata saya, iya juga ya gitu kan. Saya tidur emang, tidur aja bang, nggak baca doa gitu kan. Iya kali rep-repan gitu. Udah nih bang. Itu kejadian itu bener-bener berasa banget ya bang, nyeseknya sampai itu gitu. Dan saya bersyukur banget masih bisa napas gitu bang. Ya karena pas didudukin tuh kayak bener-bener udah gak kuat lah bang. Udah kayak mau lepas gitu kan gitu, nyawanya gitu. Keesokan harinya ketika saya udah baru sampai kosan, tiba-tiba teman saya nelpon bang. Udah tidur belum gitu kan? Belum, kenapa gitu? Saya ingin ke tempatmu ya gitu katanya. Terus saya bilang, emang kenapa? Kuncinya hilang nggak tahu kemana gitu. Ya udah kesini aja saya bilang gitu bang. Ya udah datang nih dia nih. Nah dia kan model orangnya nggak pernah bisa tidur ya bang kalau malam. Dia modelnya kayak insomnia gitu bang. Nah jadi dia di kosan saya mah tidur nih sama teman saya. Yang satu kosan tidur. Nah dia mau main game bang. Duduk di pintu. Kan saya pojok. Jadi arahnya ke depan sana dong. Pintu yang kosan tengah sama kosan pertama sama pintu dari depan sono kan. Dia duduk di situ. Itu sekitar jam 2-an lah bang. Tiba-tiba dia langsung bangunin saya bang. Bangun gitu. Ayo anterin pulang katanya. Lah pulang kemana? Kan kuncinya nggak ada, kunci kosan. Kunci kosan dia kan hilang. Terus ya udah kata saya, udah sini aja dulu. Nggak lah anterin pulang gitu. Udah sini aja besok pagi gitu. Nah akhirnya dia nurut bang. Tetap di situ tapi langsung tidur tuh bang. Dia tutupan pakai selimut, nggak tahu dah tuh dia tidur apa enggak. Tapi akhirnya ya udah tutup pintu, tidur lah bang. Nah paginya akhirnya dia bilang, udah yuk udah pagi anterin yuk gitu kan. Ya udah yuk gitu kan, saya anterin pulang ke kosan. Maksudnya mau nemuin ibu kos minta kunci serep kan, kunci kosan. Nah ketika udah dapat kunci serep di kosan dia, baru dia ngomong bang, katanya gini, betah banget sih lu punya tetangga serem katanya. Serem gimana? Saya bilang gitu kan. Iya serem banget. Oh bapak-bapak kata dia. Bapak-bapak tinggi gede. Matanya melotot dari jauh nih. Udah melototin aja gitu. Udah melototin gue aja kata. Ya gue dipelototin gue nunduk kata dia gitu kan. Gue nunduk. Nah terus sampai dia buka pintu pun juga masih aja melototin. Nah dia masuk gitu. Makanya dia bilang tetangga saya. Dalam hati saya itu kan kosong. Dari mana sih punya tetangga gitu. Langsung saya bilang. Oh berarti lu juga digangguin. Gitu saya bilang. Oh berarti serem ya di situ. Ya udah singkat cerita gitu bang. Serem saya bilang dalam hati. Oh bukan saya doang nih ternyata. Yang ditongolin gitu bang. Teman saya juga gitu. Singkat cerita keesokan harinya. Saya mulai lagi nih bang. Ngomong sama teman saya ya bang. Yang satu kosan. Semalam si Ahmad gitu teman saya yang itu bang. Si Ahmad. Diliatin sosok saya bilang. Masuk ke sebelah. Kata dia gini bang.
Ah, tahayul, katanya gitu bang. Nah saya bilang, kan saya juga ngeliat, bukan dia doang gitu. Terus kata dia, ya mau gimana gitu kan, tapi gak ganggu kan. Bukannya gak ganggu lagi, jadi risih gitu kan, jadi takut gitu. Gimana kalau kita pindah aja gitu. Terus kata dia gini bang, udah bayar sebulan sayang, kalau emang mau pindah nanti aja akhir bulan. Ya saya bilang, ya udahlah gitu kan, jalanin aja gitu. Keesokan harinya bang, aman tuh bang. Setelah saya kan udah mantepin hati ya bang, saya udah mantepin hati kayaknya, udahlah nunggu sampai akhir bulan aja gitu. Tuh aman bang, sampai 3 hari tuh bang, 3 hari aman. Saya pikir udah dong selesai. Nah terus keesokan harinya bang, ada lagi bang. Kan seperti biasa ya bang, saya pulang kerja malam bersih-bersih gini, tapi teman saya ada tuh bang. Biasa kan dia sholat tahajud ya bang, dia ada. Akhirnya kita tidur dah. Ketika saya tidur, pintu nih kubrak gitu bang, congbat bang. Kebangunlah tuh bang, saya berdua. Ketika saya bangun berdua, saya lihat pintu saya masih tertutup. Akhirnya ya udahlah, bukan pintu kita gitu kata teman saya. Lanjut bang, tidur lagi. Baru mau tidur lagi, itu suara bunyi lagi bang, kubrak. Nah akhirnya penasaran, pintu kita tertutup. Akhirnya buka pintu, ngelihat ternyata pintu sebelah kebuka. Nah itu kan posisinya digembok bang, tapi itu kebuka. Ketika kita lagi ngeliat itu, yang denger bukan cuma saya sama teman saya bang, yang punya kosan pun denger. Mereka keluar, suami istri tuh, ibu kos sama bapak kos keluar. Kenapa mas, ada apa, kata gitu kan. Ini pak, pintunya gebrak-gebrak sendiri. Nah ketika kita lagi ngomong kayak gitu, nggak berhenti bang, pintunya bunyi lagi. Jadi pas kita ngeliat nih, saya, teman saya, ibu kos sama bapak kos lagi ceritanya, lagi ngomong masalah ini kenapa gitu kan. Tiba-tiba pintu itu dubrak 2 kali bang. Nutup, langsung buka lagi. Jeder. Kabur bang kita. Ibu kos juga langsung kabur. Saya sama teman saya buru-buru bang, langsung masuk kamar, tutup pintu. Cekrek, tiduran, pakai selimut, tiduran. Ngeri kan? Nah udah kayak gitu bang. Keesokan harinya, bapak kos nyamperin lah bang. Mas, kalau emang keganggu, gak apa-apa pindah aja. Berarti kedua kali tuh. Yang pertama kan ibu kos tuh ngomong sama saya. Kedua bapak kos. Katanya pindah aja gitu kan. Teman saya ngomong, iya pak, rencana mungkin akhir bulan. Ya mau gak mau bertahan dulu bang. Ya kan. Habis kita bertahan, ya udah cerita nih bang. Teman saya nih cerita sama ustadz. Kan dia sering sholat nih. Jadi ketemu ustadz kan. Cerita tuh bang sama ustadz. Pak, di tempat saya sering ada gini-gini gitu kan, ada gangguan gitu. Terus mereka bikin jadwal bang, saya nggak tahu ya bang, saat itu saya nggak tahu. Posisi saya libur itu abis maghrib, teman saya kan keluar sholat maghrib, tiba-tiba dia datang sama Pak Ustadz. Jadi dia datang sama Pak Ustadz, ada satu lagi bang, saya nggak kenal ya bang, nggak kenal siapa gitu. Dia datang nih, jadi dia bertiga datang. Posisi saya ada di rumah, ada di kamar ya. Akhirnya kaget kan, ada mereka datang. Terus saya tanya mau apa, mau ngebersihin rumah katanya. Jadi mau nggak mau ya saya ngambil wudhu lah bang, mau ikut gitu kan, mau ikut untuk bersihin, baca doa gitu. Dia kan bawa air sebotol ya bang, bawa air sebotol. Proses pembacaan, tiba-tiba katanya ya bang, katanya yang lihat, tiba-tiba saya diem aja tapi melototin ustadz itu bang. Posisi diem katanya sambil tangan saya begini baca doa tapi melototin gini bang. Tapi bibir udah nggak ikut baca bang. Kan tadinya saya baca kan bang. Kata bibir udah nggak ikut baca gitu kan, melototin aja gitu. Nah terus yang orang tadi dibawa nih bang, yang 3, dia keluar tiba-tiba bang. Dia ngomong-ngomong sama orang. Katanya ada yang kesurupan. Keluar. Jadi rame itu bang, ibu kos, bapak kos, anaknya ibu kos sama orang-orang lain ada ngelihat bang. Nah yang ini bang, anaknya yang punya kosan langsung ngomong bang, itu Pade katanya. Pade itu almarhum bang. Kan saya nggak tahu tuh bang yang meninggal siapa kan. Itu almarhum katanya, itu Pade. Katanya anaknya punya kosan gitu. Udah akhirnya terus dibaca-bacain. Nah jadi malah jadi nggak fokus untuk bacain itu bang, malah jadi fokus nyembuhin saya bang. Dipencet-pencet kan, ini jempol dipencet-pencet gitu. Tapi nggak nunjukin ekspresi apapun, cuman tetap melotot sambil duduk, melotot aja bang gitu. Nah sampai akhirnya saya sadarnya itu air, kan dia bawa air tuh bang,
Pak Ustadz bawa air botol. Itu itu dibasuin ke muka saya. Akhirnya saya langsung sadar, kenapa gitu kan. Ya udah, air yang itu disuruh saya minum. Saya suruh minum sambil diciprat-cipratin ke itu kan, ke rumah-rumah sudut-sudut kan. Setelah kejadian itu saya agak sedikit lega bang. Selang waktu kayak 4 harian lah bang, 4 harian nggak ada gangguan apa-apa bang. Jadi kayak rasa untuk pindah nih udah hilang. Jadi kayak akhirnya saya juga ngomong bang sama teman saya, sekarang udah aman katanya, udah nggak ada ini, udah nggak usah pindah lah. Nah udah 4 hari itu keesokan harinya ada lagi. Ternyata malah makin parah. Posisi saya pulang kerja. Itu kan saya bawa motor ya bang, tapi kalau dari depan sana saya bawa motor udah saya matiin bang, karena takut berisik kan. Jadi dorong nih bang, saya dorong, saya ketika lagi dorong motor menuju ke tempat saya kan pojok. Nah saya berasa itu di depan saya tuh ada sosok yang waktu dudukin saya itu bang. Jadi kayak lagi ngelihat madepnya ke pintu saya gitu. Jadi kalau saya ngeliat tuh dari samping, wah saya deg-degan bang, nggak berani maju lagi. Akhirnya saya telepon teman saya kan, tuh. Posisi padahal kosan saya di situ doang, deket banget. Tapi saya nggak berani untuk maju. Saya telepon teman saya, akhirnya diangkat. Saya bilang keluar dong gitu kan, keluar gitu mas. Kenapa gitu? Udah keluar aja. Nah ketika dia keluar, sosoknya hilang. Saya masuk nih bang, saya masuk, naruh motor, langsung saya masuk. Dan kali itu karena saya udah ngeliat sosok, saya nggak berani mandi bang. Saya nggak berani mandi, saya nggak berani ke kamar mandi. Saya udah aja langsung tiduran. Biasanya kan saya mandi dulu ya bang. Saya nggak berani. Terus saya kayak agak ketakutan gitu bang. Teman saya nanya, kenapa gitu kan. Tahu nggak sosok yang waktu itu saya ceritain dudukin saya? Itu ada loh, dia datang lagi. Masa kata dia gitu. Kan kemarin udah diusir, katanya gitu bang. Kan kemarin udah diusir. Kita dibacain doa itu. Tapi kenyataannya ada gitu kan. Ya udah tidurlah gitu. Nah habis pas tidur bang, baru aja terlelap, kok berasa suara yang awal lu bang. Suara yang awal yang saya cerita tuh bang, yang itu tapi yang biasanya 5 menit hilang, ntar ada lagi, tapi ini nggak putus bang. Jadi saya takut tuh bang. Saya bangunin teman saya. Yan bangun, nama dia kan Ian ya bang, saya Rian ya. Yan bangun, denger nggak katanya? Apa? Nggak denger gitu kan. Itu dengerin, nggak denger, yang denger saya doang bang. Akhirnya udah tidur aja, tidur kata dia gitu kan. Tidur, nanti besok panggilin Pak Ustadz lagi, dia bilang gitu. Tidur aja tidur. Saya mau berusaha tidur bang, tapi tetap hati deg-degan ya bang, nggak berani. Tidur, singkat kita bisa tidur lah bang. Nah pas saya tidur, sekitar jam 4 atau setengah 5 ya bang. Saya tuh nggak tahu bang, itu posisinya saya itu tidur, apa sadar, apa saya nggak tahu. Jadi ketika saya lagi tidur terus balik badan, saya ngeliat sosok bang. Sosok bapak-bapak ini lagi kesakitan bang. Persis sama saya ngerasain yang nggak bisa napas itu bang. Jadi dia kayak nggak bisa napas bang. Gitu bang, gitu-gitu sambil teriak-teriak minta tolong. Tapi yang saya bingung, saya cuma bisa nontonin bang, nggak bisa ngapa-ngapain. Logikanya kalau kita ngeliat gitu kita bisa tolongin kan bang. Ini nggak bisa, saya cuma bisa nontonin doang. Gitu. Jadi minta tolong kenceng bang, dia teriak gitu. Saya dengar kenceng gitu. Nah terus ada lagi bang usaha dia bukan cuma minta tolong, dia nendang tembok bang, nendang tembok berharap ada yang dengar gitu kan. Ternyata nggak ada juga bang yang dengar. Jadi dia gitu bang. Itu sama persis bang, sama yang saya rasain waktu saya kejadian didudukin. Gitu, tapi kali ini saya nggak ngelihat ada sosok itu ya, cuman si bapak-bapak ini aja. Dia bener-bener kayak kesakitan gitu. Ya akhirnya dia meninggal bang. Tapi sebelum dia meninggal itu, dia ngomong gini bang. Hampura, kata dia gitu kan. Saya udah teriak-teriak minta tolong, saya berharap ada yang nolongin, tapi nggak ada yang nolongin. Suyitno. Dia menyebut dirinya Suyitno. Berarti nama dia kan Suyitno. Ya bang. Saya udah teriak-teriak tapi nggak ada yang nolongin Suyitno katanya. Wah deg-degan banget bang. Saya berharapnya pengen banget cepet bangun ya bang. Kalau itu mimpi saya berharap banget cepet bangun. Nah ketika dia udah meninggal baru saya sadar. Saya melek. Dan ketika saya melek,
Saya berpikir ini tadi mimpi apa gimana. Dan itu saya tahu banget bentuknya, posisinya, tidurnya. Ya kan? Paginya ketika saya mau mandi, saya ketemu ibu kos. Saya tanya dong sama ibu kos. Bu, yang meninggal di sini namanya Suyitno. Saya tanya. Ibu-ibunya bilang gini, Bang. Kok tahu? Terus saya tanya, dia meninggalnya kenapa? Oh, dia sakit, Mas, katanya. Dia sakit cuman gak ada yang tahu. Oh, terus berarti dia udah meninggal lama di sini. Udah sekitar 4 harian, Mas. Jadi kita tahunya karena ada bau, kata dia. Jadi orang-orang tahunya dia meninggal sakit. Akhirnya saya ceritakan, Bang. Bu, saya nggak tahu ya, Bu. Saya bilang, saya nggak tahu ya, Bu. Ini dia meninggal sakit atau gimana, saya nggak tahu. Tapi saya dimimpiin, saya bilangnya dimimpiin. Saya dimimpiin, saya dikasih lihat sebelum dia meninggal, Bu. Dia berusaha minta tolong. Dia teriak-teriak, dia tendang-tendang jendela. Itu berusaha minta tolong. Tapi gak ada yang nolongin. Dia marah. Dan kenapa saya tahu namanya? Karena dia nyebut. Saya udah teriak-teriak kok gak ada yang nolongin Yitno, katanya gitu. Nah kata dia, iya Mas bener. Orangnya agak gemuk, Bu, saya bilang. Rambutnya agak ubanan. Iya Mas bener gitu. Oh terus dia tanya, Bang. Tanya sama saya. Emang dia meninggal kenapa gitu. Nah saya bilang, saya gak tahu, Bu. Tapi dia nyebut hampura. Terus saya simpulkan, Bang. Saya simpulkan. Kayaknya, Bu, sosok yang sering saya lihat ini ada hubungannya sama dia. Karena walaupun saya nggak ngelihat sosok itu, dia minta tolong hampura. Tapi yang saya rasain sosok itu ada di situ, walaupun saya nggak lihat. Nah kata ibunya, duh kok jadi ngeri ya gitu. Akhirnya saya tanya, selama dia di sini kelakuannya gimana? Dia nggak pernah keluar rumah kalau ngojek doang. Udah keluar ngojek, langsung tutup pintu. Pulang tutup pintu, nggak buka pintu lagi, bukanya ntar pas dia mau berangkat ngojek. Tapi dia sering bagi-bagi makanan, Mas, kata dia. Jadi sama ibu kos nih baik nih. Nah kan ibu kos ada anaknya nih, yang tadi ngelihat dia bilang, Pak Ade, ini sering dikasih duit Mas, gocap gitu. Jadi royal. Kata ibunya gini, iya padahal dia cuma gojek tapi uangnya banyak. Ibu tahu nggak di dalamnya ada apa? Pas waktu saya bersih, banyak hal-hal yang antik, kata dia bilangnya antik, Bang. Di kamarnya tuh banyak hal antik. Hal antiknya kayak apa, Bu? Ya kayak batu cincin tapi cuma batunya doang. Tapi warnanya serem, kata dia. Warnanya hitam pekat. Nah terus kayak di tembok ada kertas, Bang. Tapi tulisannya bahasa Sunda ya, Bang. Artinya saya juga nggak tahu. Itu kayak kalau diartiin kata si ibunya gini, saya akan memberimu apa aja jika kamu mau menuruti apa yang saya suruh. Artinya, tapi pakai tulisan Sunda ya Bang, gitu, dan ada sedikit kayak bacaan lah Bang ya. Kata ibunya begitu, ada gituan. Nah berarti bener Bu, kata saya, sosok ini yang ngebantu almarhum. Saya bilang, tapi mungkin ada miskomunikasi sehingga sosok ini marah. Dan saya curiganya almarhum meninggal bukan sakit Bu, karena ditagih gitu kan, ditagih janjinya gitu kan, ditagih janjinya sama ini. Terus ibunya bilang, ya udah Mas, kalau misalkan emang gitu pindah aja gitu kan, takutnya emang tempatnya nggak bisa ditempatin. Dia bilang gitu. Nah terus saya bilang gini, terus lansia itu pindah ibu tahu nggak kenapa gitu? Iya Mas, dia juga cerita sering diganggu. Iya Bu, almarhum ini marah sama Pak Sutri ini. Kenapa? Karena dia kan udah nendang-nendang tembok Bang. Berharap si lansia ini keluar. Si Pak Sutri ini kan ya Bang. Berharap dia keluar untuk nolongin dia gitu. Buka pintu nolongin dia. Tapi gak keluar-keluar. Ya kita positive thinking ya Bang. Mungkin gak denger atau lagi tidur ya Bang. Gitu. Jadi dia marah Bang. Karena dia berharap ditolongin tapi gak ada yang nolongin. Nah di situ saya cerita Bang sama teman saya. Saya udah tahu kok semuanya. Apa yang terjadi. Apa yang neror kita gitu kan. Terus kita bisa bantu apa? Kata teman saya gitu. Ya paling cuma bisa bantu doa gitu kan Bang. Kita panggil lagi lah Bang nih, Ustadz nih Bang. Kita panggil lagi Ustadz, kita ngajiin. Tapi ya kayak kita baca yasinan tapi disertakan namanya dia gitu Bang. Kita ngajiin seperti biasa. Singkat cerita, aman Bang. Dapat sekitar 2 harian deh Bang, aman.
setelah saya panggil ustadz itu lagi untuk di ngajiin lagi kan aman. Ketiga harinya itu posisinya saya kan kerja bang, kerja kan saya dari jam 4 pulang jam 12 malam. Teman saya itu ada di rumah sendirian. Nah saya nggak tahu apa yang terjadi. Ketika saya pulang dia tanya sama saya, jam 10 itu pulang nggak sih? Kata saya enggak. Emang kenapa? Tadi di kamar mandi ada orang mandi, kata dia gitu. Nah saya bilang ini baru pulang, nggak pulang gitu. Lah terus siapa, kata dia gitu kan. Ya nggak tahu kenapa nggak dilihat, kata saya gitu kan. Kenapa nggak dilihat? Nggak berani, kata dia gitu bang. Terus saya mikir lagi, apa ada lagi gitu kan bang. Udah kayak gitu, ya udahlah nggak usah dihiraukan. Biasa kan saya tidur tuh bang ya, pulang kerja tidur nih tumben-tumbenan nggak tidur, ngobrol berdua sama teman saya nih sampai jam 3. Saya tahu jam 3 karena jam saya gede banget bang di depan itu, jadi kelihatannya. Terus suara itu muncul lagi bang. Kali ini teman saya juga denger. Apaan tuh, kata dia gitu kan. Kata saya gini, ini yang sering saya denger, saya bilang. Tapi ini suara kayak kasarnya gini bang. Ini pintu, kayak sengaja gitu mulutnya di pintu bang. Gitu, jadi deket banget bang. Deket banget tuh suara. Kata teman saya gini, duh apa ya ini gitu kan. Terus nyelongok dong bang, nyelongok di apa lubang pintu tuh yang kecil ya kan di bawah, nyelongok. Nggak ada kaki, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada bayangan gitu. Tapi suara itu tetap bergemuruh bang. Gitu kan. Sampai kata teman saya gini, udahlah tidur aja tidur gitu. Tapi semakin kita paksain tidur, suara itu makin kencang. Ketika suara itu makin kencang, kita kan takut tuh bang berduaan. Kita sampai nempel tuh bang, sampai deket-deketan satu selimut berdua bang. Saking ketakutan, tiba-tiba, dar. Pintu kamar saya tuh bang. Makin bang. Kita udah kayak yang tadi takut, nambah takut lagi. Gimana ini bingung gitu kan sama teman saya berdua. Gimana? Nah habis gedor gitu bang, hilang. Udah hilang gitu kan. Yuk kita keluar gitu kan, maksudnya keluar gitu, maksudnya jangan di sini dulu, kita keluar dulu gitu, kata teman saya gitu kan. Begitu kita baru bangun, tidur lagi kita bang. Yang tadinya kita udah bangun nih mau keluar, itu bunyi, balik lagi tidur. Waduh, dalam hati saya gini, aduh apalagi yang harus dilakuin gitu kan. Saya sama teman saya bang, saking udah sama-sama parno, lihat-lihatan bang kayak gini, tapi sama-sama nggak bisa ngomong. Jadi cuman kayak sama-sama gemeteran aja gitu bang, gemeteran gitu. Duh gimana gitu ya, gimana. Nah kali itu bang, akhirnya teman saya ngeliat katanya, tuh di sela pintu ada bayangan kaki, tapi kok gede gitu kata dia. Jadi gede gitu bang, bayangan kaki tapi gede. Kan kalau di luar kan lampu mati ya bang. Jadi cuman kelihatan kayak samar-samar gitu kan. Dia nggak bisa ngomong bang. Dia ngituin kaki ke saya bang. Kakinya di kayak ngasih kode-kode gitu. Gitu lihat pintu gitu. Saya lihat, iya bang kaki. Makin kita nggak berani keluar. Nah kita udah berdiam diri gemeteran di situ bang. Akhirnya terdengarlah bang azan subuh dan alhamdulillah hilang. Nah dari situ teman saya yang biasanya ke masjid subuhan ya, ini nggak berani dia. Akhirnya stay di situ berdua sampai pagi lah kita. Pas pagi kita ngobrol nih bang, udahlah pindah aja. Itu masih ada sekitar 11 hari ya bang, kontrakan itu habis. Masih ada sekitar 11 hari. Udahlah pindah aja. Tapi kendala lagi bang. Duit ya bang, kendala lagi duit. Kita nggak ada duit gitu. Nyari kontrakan kan harus dibayar dulu bang, baru kita bisa nempatin. Jadi mau nggak mau, akhirnya ya udah kita urungkan lagi, bertahan lagi. Saya bilang, saya nggak mau ya tinggal di sini. Saya bilang, saya tinggal di sono aja deh di Klender sama ibu saya bilang. Kata dia, lu tega ninggalin gua sendirian katanya gitu. Saya bilang, ya gimana gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau, saya temenin dia juga kan bang. Ya seperti biasa ya bang, kita jalanin rutinitas. Tapi kali ini bener-bener kayak ini bang, di otak nih kayak udah nempel gitu bang, keganggu terus itu kan. Sampai saya sakit bang. Kan secara otomatis saya kurang tidur bang. Yang harusnya saya istirahat, tapi diganggu jadi bangun lagi. Saya sakit bang. Sakit saya nggak masuk nih bang, ya kan sehari nggak masuk. Ketika saya sakit, ya udah saya di kamar sendirian.
ketika saya di kamar sendirian, saya kan ngerasa kayak nggak berani ya bang. Jadi saya minta tolong sama ibu kos gitu, maksudnya numpang kayak atau gimana gitu di tempat dia kan, saya sakit gitu. Kata dia udah mas di kamar mas aja nggak apa-apa, nanti saya sering datang katanya gitu. Akhirnya ya udah ibu kos sering datang gitu kayak nengok gitu. Singkat cerita teman saya pulang sore. Kalau nggak salah itu baru banget maghrib bang. Teman saya kan karena saya sakit jadi dia nggak mau ke masjid ya bang. Jadi dia sholat di kamar kan. Posisi tahiyatul akhir kan saya cerita nih bang. Di kamar itu ada radio ya bang. Radio peninggalan almarhum ya. Tiba-tiba nyala bang. Dan itu volumenya volume full. Tapi ya nyalanya ya biasa lah bang, radio nyala ya orang ngobrol gitu kan. Ya kan kaget bang. Teman saya nengok saya gitu. Maksudnya dia pikir saya nyalain. Saya bilang enggak, nyala sendiri. Kata teman saya gini, jangan iseng kata dia gitu bang. Langsung sama teman saya disamperin, dimatiin. Bang, namanya orang sakit panas gitu kan, saya kan panas ya. Jadi kadang suka mimpi-mimpi yang gak jelas kan ya bang. Nah itu saya mimpi bang. Jadi saya mimpi kayak nontonin keseharian almarhum. Dari mulai dia bangun subuh, dia manasin motor, ngojek, sampai dia narik penumpang pun itu kayak ada gitu di saya, kayak saya nontonin aja gitu. Mimpi saya bang. Terus dia pulang bersih-bersih, habis maghrib, ternyata itu bang, habis maghrib itu dia ngelakuin ritual itu. Penglaris bang, saya bilangnya penglaris ya bang, karena dia selain dia ngojek, dia punya usaha bang, punya usaha kayak warung makan. Saya taunya dari ibu kos ya. Jadi dia setiap habis maghrib, bukan setiap habis maghrib bang, tapi kayaknya ada waktu-waktunya ya bang. Saya nggak ngerti lagi, tapi yang saya lihat sehari itu aja gitu. Dia pulang ngojek maghrib, dia bersih-bersih. Yang saya nggak lakuin, dia ngadep ke tembok yang ada tulisan itu bang. Yang ada tulisan itu dia ngadep ke tembok, dia sila, dia baca itu. Nah terus saya jadi ngeliat, oh ternyata ini yang dilakuin. Dan ini dia nyuguhin kopi, kayak makan makanan lah bang. Makanannya itu yang saya lihat sih kue-kuean bang. Makan makanan kue-kuean disuguhin di situ sambil dia ngebaca itu. Oh jadi yang dia lakuin ini. Pas si sosok ini muncul dalam mimpi saya bang. Jadi dia lagi baca-baca ini, sosok ini kan muncul nih bang. Jadi dia bentuknya tuh kayak asap tapi lama-lama ngebentuk gitu bang. Jadi pas saya lagi lihat itu, saya kebangun. Saya kebangun dari tidur saya. Saya bilang dalam hati saya, oh berarti ini yang dia lakuin. Habis dari situ bang, selang sejam, 2 jam saya tidur lagi bang. Karena saya habis minum obat ya bang, ada efek kantuknya ya bang. Jadi saya ngantuk tidur lagi. Selang dari hari itu saya sembuh nih bang. Saya biasa melakukan aktivitas seperti biasa. Karena saya merasa kok saya sering dihantuin gitu bang, ngerti kan? Saya sering dihantuin, jadi saya mencoba untuk lebih rajin ibadah lah bang. Jadi saya ikut-ikutan teman saya nih ke masjid, sholat maghrib, sholat apa, sering lah bang, saya jadi sering. Jadi saya ketemu sama ustadz yang sering, yang belakangan yang kemarin bersihin tempat itu kan, yang rukyah saya juga. Saya cerita, Pak saya ini dikasih tahu meninggalnya almarhum itu kenapa, dia melakukan apa, dia gimana, itu gimana ya Pak gitu kan. Nah kata dia gini, duh kalau kayak gitu kamu mesti tahu apa yang dia mau gitu. Maksudnya dianya itu sosok yang dia mau tuh apa yang belum selesai katanya gitu. Nah dalam hati saya, masa saya harus bergelut lagi sama sosok itu. Selama ini aja saya udah jantungan dan hampir saya kehilangan nyawa karena nggak bisa napas kan. Masa saya harus bertemu lagi? Nggak berani lah saya kan. Hari berikutnya bang, saya mau tidur. Seperti biasa saya mau tidur. Tapi kali ini sebelum saya mau tidur, suara itu bang, gitu kan. Tapi kali ini bang, suara hanya itu beda dari yang kemarin-kemarin. Jadi suara gitunya, gini nih bang, wah gitu bang, sambil ketawa bang. Dan saya nih gemeter kan bang, langsung gemeter. Saya pegang tangannya teman saya bang, tapi nggak bisa ngomong bangun gitu kan, nggak bisa, tapi ketawa, gitu bang. Duh kata saya, duh gimana ya, saya
Sampai teman saya ini benar-benar saya genggam kenceng sampai luka tuh bang. Ngapa gitu kan. Dengerin gitu kan. Dia nggak denger lagi bang. Dia nggak denger lagi tuh bang. Cuma saya doang yang denger. Tapi hilang juga itu suara ketika teman saya udah bangun. Kata dia, udah tidur aja, tidur gitu. Nah ketika saya tidur bang, saya selalu didatanginya di mimpi ya bang. Saya bertemu sosok ini bang. Si sosok ini bang, kayak bersuara, tapi tidak ngomong, hanya ada di kuping saya gitu bang. Karena yang saya lihat, sosoknya ini tidak berucap gitu bang. Karena kan saya nggak ngelihat ada bibir juga ya bang, cuman mata, lidah gitu. Jadi bibirnya tuh ketutupan lidahnya dia yang menjulang panjang bang. Gitu. Jadi nggak dengar dia ngomong apa, tapi di kuping saya jelas. Gitu kata dia minta apa bang? Minta saya untuk melanjutkan. Spontan saya nggak mau. Tapi dia makin marah bang. Makin marah karena saya nggak mau. Terus akhirnya dia kayak nyodorin tangan. Dan ini isinya batu yang ditemuin ibu kos. Batu cincin yang gelap itu. Dia nyodorin itu, suruh saya ambil. Saya nggak mau. Akhirnya dia marah-marah sama saya bang. Itunya kan sambil ya, matanya melotot, benar-benar melotot. Itu matanya mata manusia ya bang. Tapi keluar dan agak merah gitu kan. Serem banget. Itu lidahnya bang goyang-goyang gini-gini bang. Itu kan dalam mimpi ya bang. Tapi yang namanya saya antara mimpi sama sadar. Jadi saya berharap itu mimpi. Jadi dalam mimpi saya tepok-tepok ini saya bang. Biar saya bangun gitu bang. Tapi nggak bangun-bangun juga bang. Saya berusaha untuk bangun bang. Tapi nggak bangun-bangun. Dan ini tatapannya makin marah dan dia semakin kayak mendekat gitu bang. Semakin kayak mengungkap saya. Tiba-tiba saya kebangun. Nah saya kebangun, itu sosok ada bang. Itu sosok ada di sini. Ini kok rasanya hampir sama ya bang. Makin lama napas sesak. Karena bener-bener bau bang. Kalau yang awal itu kan saya nggak nyium bau ya bang. Kali ini nih saya nyium bau gosong. Jadi bener-bener bau gosong bang gitu. Bau banget gitu. Jadi makin napas nih sakit kan bang. Lu gimana posisi saya juga udah capek gitu kan. Lagi ketakutan kayak gitu. Saya nggak tahu ya bang. Ini apa yang terjadi saya nggak tahu ya bang. Tiba-tiba saya hilang kesadaran. Ini saya taunya ketika diceritain teman saya bang. Ini subuh biasa teman saya udah pulang sholat subuh. Ngelihat saya tidur kayak biasa. Tapi matanya ngeliat ke atas aja. Kayak kejadian waktu saya melototin Pak Ustadz. Jadi tidur kayak gitu bang. Udah gitu teman saya bingung harus berbuat apa. Ya kan, dicolek-colek nggak bisa, dibangun-bangunin nggak bisa. Saya cuman tidur kayak biasa tapi mata melotot. Dipanggil lah ibu kos sama bapak kos. Datanglah. Biasa bang, kayak ngelilingin saya, kayak dibacain surat-surat lah bang ya. Dibacain surat-surat gini-gini, nggak mempan bang. Dan itu sampai besok pagi, sampai jam 8. Katanya ya, karena kan saya nggak sadar ya bang. Katanya sampai jam 8 saya begitu aja. Gitu sampai teman saya nih udah nelpon keluarga saya bang. Ya takutnya ada kejadian apa-apa kan bang. Sampai udah nelpon keluarga saya. Tapi pas abis nelpon itu saya sadar sendiri. Jadi terus saya pun juga kayak orang nggak ada apa-apa gitu bang. Kayak orang bangun tidur aja biasa. Nah terus udah biasa kayak udah bangun. Udah biasa saya kamar mandi jalan. Teman saya bingung. Sehat katanya. Lah emang kenapa gitu kan. Udah dia kayak nggak ngomong gitu kan. Nah terus pas saya keluar kamar mandi ada ibu kos bapak kos. Mas sehat kata gitu. Nah saya kan nggak tahu ya bang. Saya kenapa saya nggak tahu. Yang saya tahu terakhir kali saya ngeliat sosok itu. Akhirnya saya hilang kesadaran. Udah gitu udah bang. Biasa nih. Akhirnya kenapa saya tahu karena keluarga saya nelpon. Katanya sakit katanya. Enggak gitu kan. Enggak. Kata temannya sakit gitu kan itu. Mau ditengokin nggak? Enggak, orang nggak kenapa-napa saya bilang kan. Udah. Keesokan harinya lagi nih bang. Seperti biasa setelah pulang kerja. Saya rutinitas biasa. Kali ini teman saya nggak ada di rumah bang. Saya berpikiran ke masjid aja. Dia nggak ada ketika saya pulang. Seperti biasa, saya beres-beres, saya bersih-bersih, mandi, istirahat. Tapi nggak langsung tidur kan bang, nyetel TV. Nyetel TV mah nggak ditonton ini bang. Cuman kayak
biar ada suara-suara aja gitu bang, nemenin sayanya mau main HP gitu kan. Kan biasa ya bang kalau cowok tidur biasa cuma pakai ini kan bang, pakai celana dalam aja tapi yang model celana gitu kan, kadang pakai kaos kadang enggak. Saya tidur aja begitu aja bang. Nah TV tiba-tiba mati sendiri bang, tapi saya timernya ini yang saya tahu timer saya itu 90 menit dan ini TV baru berjalan sekitar 20 menitan tapi mati sendiri. Jadi saya masih bisa berpikir saya kali salah timernya, ya bang ya, salah gitu. Akhirnya saya nyalain lagi, mati. Tes. Duh kata saya bang dalam hati, duh mana sendirian ya kan, mana sendirian, merinding. Saya benar-benar bang di saat lagi merinding, tuh suara nongol lagi bang. Tapi kali ini yang kayak tadi bang, kayak yang sebelumnya. Bang gue spontan kayak mati kutu bang, gak bisa gerak, gak bisa apa. Duh gue cuma bisa istighfar bang. Dan kali itu bang baru pertama kali saya nangis bang. Nangisnya kenapa bang? Saya capek. Saya bener-bener capek bang. Saya capek bener-bener digangguin. Capek bener-bener saya kurang istirahat. Kurang tidur gitu bang. Digangguin terus gitu kan. Saya nangis sambil gemeteran. Saya nangis sambil berkata, udah gitu kan, udah ampun gitu kan. Saya sampai ampun bang, udah ampun gitu, udah ampun. Nah pas itu suaranya malah makin kenceng bang. Saya sampai ampun gitu kan, ampun saya gitu bang. Suara makin kenceng dan ketawanya makin gak terkontrol lah bang. Gitu bang. Nah saya udah bener-bener gemeter. Saya udah gak pikir panjang apa-apa, gak pikir panjang bang. Kan saya megang HP ya bang, karena saya lagi main HP. Saya dobrak pintu, saya buka kenceng plek, saya lari bang. Saya gak peduli itu, saya cuma pakai celana kolor bang. Celana kolor pendek banget, gak peduli itu bang. Saya lari keluar bang. Saya lari keluar gitu. Nah di situ kan ada pos ronda ya bang. Ada yang lagi jaga tuh bang, 2 orang. Ngelihat saya lari-lari ditanya, kenapa bang, ada maling, kata dia gitu bang. Saya bilang, enggak pak, ada genderuwo, kata dia gitu kan. Di mana? Itu pak, di kontrakan. Saya nggak sebut namanya ya pak. Di kontrakan itu saya bilang gitu. Lagian berani-beraninya tinggal di situ, kata dia gitu bang. Berani-beraninya tinggal di situ. Saya nggak tahu pak gitu. Itu bekas orang meninggal, kata dia gitu. Saya bilang, iya kalau bekas orang meninggalnya saya tahu gitu. Tapi nggak tahu bakal seangkar itu gitu. Mas sebelum mas katanya gitu. Sebelum mas ini tempatin cewek-cewek nih, sales kata dia. Tempatin cewek-cewek 2. Dia baru sehari nempatin itu. Udah pindah besoknya. Semalam doang dia nempatin. Tapi dia gak cerita kenapa-kenapanya. Cuman langsung pindah aja. Padahal udah bayar sebulan. Setelah itu ada juga nih security katanya. Dia tinggal sendiri di situ. Nah 4 hari. Dia cuma nempatin 4 hari pindah. Tapi kali ini dia cerita. Yang security itu. Ya sama kejadiannya kayak mas. Itu didatengin genderuwo katanya. Setiap tidur kayak ditongolin gitu bang. Katanya dia ngerasa. Saya nggak ngomong waktu saya didudukin gitu bang. Katanya security tuh ngerasa kayak itu ruangan lega tapi berasa sesak napas terus. Saya bilang iya saya juga ngerasa kayak gitu kan. Nah terus ya udah mas pindah aja kata dia gitu. Akhirnya mau nggak mau saya jadi ikut ngeronda kan bang. Saya nggak berani balik lagi. Tapi bayangin bang, tengah malam udara dingin, saya cuma pakai koloran bang. Dingin kayak apa kan, dipinjemin sarung bang tuh sama yang jaga kan. Maksudnya saya kedinginan lah ya. Mau nggak mau bang nunggu di situ. Nah habis pas saya nunggu, teman saya kan pulang bang pagi. Ternyata dia nggak dari masjid bang. Jadi dia kayak mungkin nginep di mana gitu ya bang. Saya nggak tanya. Dia pulang. Nah pas dia pulang kan dia ngeliat kamar saya kan kosong ya bang. Dia WA saya gitu. Di mana gitu kan? Kok keluar pintu nggak ditutup kata dia gitu kan. Emang di mana saya tanya balik? Di kosan gitu ya. Udah mau nggak mau saya balik kan. Saya cerita, pindah aja yuk. Saya bilang, udah nggak nyaman nih di sini. Bu kata dia gini, tanggunglah. Udah tinggal beberapa hari lagi. Tinggal beberapa hari bang untuk sampai akhir bulan nih bang. Ada kali sekitar seminggu atau 6 harian gitu. Posisi nggak ngitungin ya bang. Gitu. Akhirnya ya udahlah paksain ya bang. Paksain gimana paksain. Keesokan harinya bang, biasa ya itu kan hari itu kan selesai tuh bang pagi ya.
Biasalah sorenya gue kerja, malamnya ya bang. Memang teman saya udah ngomong bang, malam ini nggak pulang ya, mau nginep. Jadi maksudnya nyuruh saya nginep aja sana di tempat teman yang lain gitu, jangan sendirian di situ gitu bang. Saya calling si Ahmad nih bang, ceritanya yang waktu itu nginep di tempat saya kan. Saya bilang kan, nginep dong di sini gitu kan. Kata dia, enggak serem katanya. Ya ayolah sekali ini temenin gitu kan. Enggak kata dia, takut gitu. Kalau mau kesini aja lu gitu. Saya bilang, aduh udah malam gitu kan, udah malam. Sedangkan kosan dia yang saya tahu tuh jam 1 aja gerbang dikunci bang, sama yang punya kosannya dia ya, gitu. Sedangkan ribet gitu bang, karena kan saya modelnya, motor saya berisik ya bang, motor saya kan kopling berisik, lewat situ takut diomelin gitu. Gak deh gitu, saya paksain bang. Saya paksain untuk, yaudah deh gimana caranya, langsung tidur aja gitu kan. Ya udah. Datang langsung tidur, nggak bisa tidur bang, karena emang posisi nggak ngantuk ya bang, dipaksain tidur nggak bakal tidur ya bang. Tapi dalam hati nih, dak gitu bang, kayak nggak tenang gitu bang, kayak merasa dikelilingin orang gitu bang, kayak merasa dikelilingin orang, tapi nggak ada, saya lihat nggak ada. Ya udah dok, saya selimutan gitu kan. Pas saya selimutan bang, selimut saya berasa ditarik. Makin jantung, makin kenceng dan kayak bener-bener kayak mau copot bang, gimana sih? Dak. Saya tarik lagi selimut. Nah, saya ngomong sama siapa yang ada di situ terserah gitu kan bang. Saya ngomong, tolong dong, jangan ganggu. Saya akhir bulan pindah kok. Habis gitu saya tarik lagi selimut bang. Saya tarik selimut lagi. Kaki saya berasa berat banget kayak ketindihan sesuatu bang. Dan itu perlahan kayak naik bang. Misalkan tadi yang berasa di jari-jari, lama-lama berasa naik nih ke betis berasa naik gitu. Nah saya kan trauma bang, trauma yang waktu didudukin di sini saya nggak bisa napas dan ngerasa takut putus ya bang, napas gitu, takut gitu kan. Jadi saya bener-bener langsung sigap, langsung nggak mau sampai dia naik gitu kan. Brak aja saya buka selimut, saya baru mau bangun, bang sosok yang hitam itu melotot bang di depan saya. Saya bingung bang harus ngapain, dia di depan pintu bang, kayak jagain pintu gitu kan. Nah terus di situ kedengeran lagi kayak waktu di mimpi saya bang, di kuping saya ini kedengeran, kalau mau selamat ikutin. Jadi saya nggak jawab bang, nggak jawab iya, nggak jawab enggak juga, saya nggak jawab gitu. Tapi dia selalu gini, ayo, langsung saya buka pintu bang, saya lari bang keluar. Itu bang saya udah nggak berani lagi pulang bang saat itu. Udah nggak berani lagi. Saya itu ke stasiun tuh bang. Saya ke stasiun, udah saya diem aja di situ kan banyak orang ya bang. Jadi saya pikirnya nggak mungkin dia akan ganggu di sini kan. Udah. Nah dari situ itu kan berantakan tuh bang, bekas selimut saya, bekas tempat tidur saya kan saya kabur ya. Keesokan harinya nih bang, teman saya WA saya bang, kemana gitu kan? Kok nggak pulang gitu? Nah saya cerita, udahlah. Nggak mau lagi pulang ke situ, kata dia gini, udah lo tinggal beberapa hari lagi doang gitu kan. Ya udah kalau mau lu aja, kata saya gitu, lu aja di situ, gue nggak mau balik lagi. Saya bilang, barang-barang lu gimana, udah biarin aja, nggak mau saya balik, pokoknya saya nggak mau balik lagi ke situ gitu kan. Nah ternyata teman saya masih tinggal di situ bang. Kata dia besoknya kan dia WA saya lagi bang keesokan harinya, gue aja masih di sini, kata dia gitu kan. Soalnya mau pindah juga nanggung kan, bentar lagi habis gitu. Kata saya gini, ya udah lu yang kuat-kuat gitu kan, kata saya. Kuat lah gitu kan, dia balikin selama ini kan yang diganggu lu. Kata teman saya gitu, bukan saya kata dia yang diganggu, tapi lu gitu. Maksudnya nunjuk saya ya bang. Saya pikir gini, mungkin iya gitu kan, mungkin emang saya doang yang ditujukan kan, emang selama ini dari awal kan saya. Walaupun dia juga pernah ngeliat, pernah ngalamin, tapi kan ada saya. Tapi dia ngalamin sendiri kan nggak pernah. Dia nggak pernah, selalu pas ada saya. Nah terus singkat cerita keesokan harinya dia telepon, Yan, gue juga diganggu katanya. Waduh diganggu gimana gitu kan. Dia lagi tidur bang, tiba-tiba didobrak pintu. Wah, diusir bang. Kata dia diusir. Pergi gak lo gitu bang, disuruh pergi dari sini, dari kosan itu. Pergi gak, akhirnya jadi ngibrit juga itu bang.
Itu posisi jam 9. Udahlah bang, abis dari situ teman saya juga nggak berani balik bang. Akhirnya WA yang punya kosan minta tolong di barangnya di ituan aja lah ya, maksudnya di pinggir-pinggirin gitu, nanti kapan mau diambil. Wah serem dah bang, dan sampai sekarang gue trauma bang, nggak berani lagi bang, nggak berani untuk ngekos sendiri bang. Sekarang nih kalau ada tempat-tempat sepi, udah parno aja pikirannya bang. Jadi bener-bener kayak ngebatin banget itu. Dah ngeri bang pokoknya. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.